Yang meninggalkan sholat dosa besar. Ada orang nggak bisa sholat, padahal dia kalau ngangkat semen berjam-jam bisa. Tapi giliran suruh sholat nggak bisa. Padahal kalau sholat nggak bisa berdiri, dia boleh baring, boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Dengan sesuka hati, cara sebisa-sebisanya. Tidak dipersulit urusan sholat. Lihat, begitu mudahnya sholat. Waktu berdiri pun nggak menjinjing apapun di tangannya, tidak memikul apapun di pundaknya, nggak ada, berdiri begini. Tapi tidak semua orang bisa melakukan sholat. Sebab yang diizinkan sholat oleh Allah, karena sholat itu mau menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah dengan sujudnya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Saat paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu sujud. Allah nggak senang kalau hamba. Makanya kalau yang jarang sholat karena Allah nggak senang dengan dia. Dan orang tidak bisa melakukan sujud satu kali pun kecuali atas izin Allah. Berarti itu Anda masih diizinkan sujud, sholat, ketahuilah Anda masih disintai oleh Allah. Allah senang hambaku sujud, menghambakan kepadaku, bertawadhu di hadapanku. Tapi lihat, banyak orang dia bisa berdiri berjam-jam tapi suruh sholat gak bisa. Aneh, unik. Padahal sholat ringan. 2 menit. Zuhur 2 menit sah kok. Masih lumayan lama 2 menit itu. Ada yang 1 menit belas beres. Tapi kenyataannya lihat, ada orang gak bisa. Kenapa? Karena Allah menghinakan orang tersebut. Maka hati-hati. Jika Anda termasuk orang yang mudah meninggalkan sholat, hati Allah jauh darimu. Akan terhinakan. Dan juga jangan sampai ada di rumah kita satu orang yang tidak sholat, sebab jika ada di rumah kita satu orang yang tidak sholat, akan dicabut rahmat dari rumah tersebut. Pembantumu adalah umat Nabi Muhammad, jangan sampai tidak diajari sholat, dosa. Hati-hati sholat. Beri kesempatan orang yang bekerja dengan kita sholat. Yang namanya urusan sholat, kadang kita ini terlena. Ustadz masuk neraka, bisa banyak Ustadz masuk neraka. Kenapa? Bangun masjid, bangun pondok, tukangnya 60 orang nggak sholat semuanya ini. Hati-hati. Jangan Anda berani ngurusi masjid kalau tiba-tiba tukangnya tidak Anda beri kesempatan untuk sholat, tidak ada ajari sholat. Dia akan ditanya oleh Allah, dimasukkan di neraka, dia protes, ya Allah, saya itu kerja di masjid, kiainya tidak pernah ngajarin saya sholat. Hati-hati. Alangkah banyaknya orang terlena. Yang dipikirkan adalah agar masjidnya cepat jadi, khawatir tidak ikhlas ustaz tersebut. Kenapa? Dia hanya pengen disebut bahwasanya masjidnya besar, bagus, lupa bahwasanya masjid itu untuk apa? Untuk ngajak orang dekat kepada Allah.